Kenapa, Nek? Nenek mimpi, Yon. Mimpi apa, Nek? Nenek mimpi kita kumpul lagi, Yon. Emak kamu, bapak kamu, kakak kandung kamu, mereka pulang ke rumah buat jenguk nenek. Iya, Nek. Terus? Mereka tinggal satu atap, sederhana, namun bahagia. Semuanya sehat walafiat. Amin, Nek. Mudah-mudahan mimpi Nenek jadi kenyataan ya. Iya, Yon. Terus kenapa Nenek teriak-teriak tadi? Kayak mimpi dikejar setan aja. Kan mimpinya mimpi baik. Jadi ceritanya di dalam mimpi itu, nenek kebelet pengen beol. Tapi di dalam kamar mandinya ada si Jaki lagi mandi. Lama banget mandinya. Oh, ada-ada aja sih Nenek. Terus. Ya udah, akhirnya nenek beol di celana. Oh, ada Nenek. Ya udahlah, nggak apa-apa. Namanya juga mimpi. Masalahnya beolnya beneran. Nama itu jelas, Zaki, bukan samar, bukan setengah tenggelam di antara suara motor dan langkah kaki orang-orang. Jelas dekat. Seolah memang ditujukan ke gue. Jantung gue langsung bereaksi lebih cepat dari pikiran. Refleks seperti tubuh gue mengenali. Sesuatu sebelum otak gue sempat memahaminya, tapi gue tetap jalan. Pura-pura nggak dengar, pura-pura itu bukan gue. Padahal di kepala suara itu muter terus. Aneh rasanya dipanggil oleh orang, yang bahkan wajahnya enggak pernah singgah di ingatan. Gue enggak pernah ngobrol sama mereka, bahkan sekadar senyum pun enggak. Gue cuman lewat, cuma bayangan yang numpang lewat di dunia orang lain. Tapi kenapa nama gue bisa sampai ke mulut mereka? Langkah gue melambat sedikit, hati gue mulai bernegosiasi sama gengsi gue sendiri. Putar balik enggak ya? Tanya pelan. Siapa tahu mereka kenal gue? Siapa tahu mereka punya sesuatu? Kerjaan kecil kek, bantuan kek, apa kek. Tapi pikiran lain langsung nyaut. Sejak kapan lu jadi orang yang berharap dari satu panggilan doang, Ki? Sejak kapan lu jadi orang yang gampang berharap? Gue senyum kecil, senyum yang lebih mirip nyindir diri sendiri. Nama Zaki itu bukan nama langka. Bisa aja mereka manggil Zaki lain. Bisa aja mereka lagi cerita film atau manggil temennya. Enggak mungkin gue bukan siapa-siapa. Gue cuma pengamen kurus yang berdiri di antara debu dan suara klakson. Perut gue keroncongan lagi, suara yang lebih jujur dari pikiran gue. Lapar itu nggak pernah bisa bohong. Gue tarik napas panjang ngerasain. Udara sore yang campur aduk antara panas dan bau jalanan. Kadang gue mikir hidup itu pelen-pelen ngajarin kita buat nurunin gengsi. Bukan karena kita mau, tapi karena kita harus. Dulu gue masih bisa bilang, enggak apa-apa, masih bisa pura-pura kuat, masih bisa bilang lapar itu cuma perasaan. Sekarang gue tahu lapar itu nyata. Gue nggak jadi putar balik. Kalau memang itu buat gue, kalau memang itu rezeki gue, dia bakal datang lagi. Rezeki nggak pernah salah alamat. Gue lanjut jalan ke gardu biasa. Tempat gue berdiri, tempat gue main gitar, tempat gue bertahan. Gue duduk pelan narik gitar gue ke pangkuan. Kayu gitar ini udah mulai kusam. Senarnya udah nggak setajam dulu. Tapi ini satu-satunya suara yang selalu mau bicara buat gue. Waktu dunia lain diam, jadi gue mulai bergerak pelan, hati-hati. Nada pertama keluar. Di sela petikan itu, pikiran gue malah pergi. Jauh ke satu nama yang bahkan gue sendiri enggak pernah lihat wajahnya. Dion, adik kandung gue. Nama yang selalu hidup dari cerita. Nama yang selalu disebut bapak dulu waktu malam panjang dan lampu Reddit. Gue nggak tahu dia sekarang di mana. Gue nggak tahu dia tunggu jadi siapa. Gue nggak tahu dia pernah mikirin gue atau enggak. Tapi anehnya gue selalu ngerasa dia ada di suatu tempat. Hidup bernapas, mungkin juga berjuang, mungkin juga kesepian. Kadang gue ngebayangin dia jalan di trotoar lain, di kota lain dengan cerita. Hidupnya sendiri tanpa tahu kalau di sini ada abang yang selalu nyebut namanya diam-diam di antara lagu hidup.